Haruskah aku pasrah? Story by Fujika, part 36, Shock. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Di tempat terpisah. Tiba-tiba gelas yang dipegang Tuan Gali terlepas dari genggamannya. Seperti malam sebelumnya, malam ini pun Tuan Gali kembali lembur di kantornya. Namun tidak seperti biasanya, sejak bangun pagi ini perasaannya sudah tidak enak dan masih berlanjut hingga sekarang. Ada apa denganku ini? Mengapa perasaanku seolah ada sesuatu yang hilang? Lirihnya bergumam sembari memegangi dadanya. Ia berusaha menormalkan hatinya yang gelisah. Sekelebat pikirannya melayang teringat akan sosok gadis yang pernah ditemuinya. Naina, sebutnya pelan. Siapa gadis ini? Apa hubunganku dengannya? Kenapa aku begitu mengkhawatirkannya? Pertanyaan demi pertanyaan berputar bak pusaran air laut di kepala Tuan Gali. Tuan Gali menghela nafas panjang. Bersamaan dengan itu, Ivan datang karena mendengar suara pecahan gelas yang terjatuh. Tuan baik-baik saja? Tanya Ivan begitu tiba di ruangan atasannya. Tuan Gali menoleh. Tidak apa-apa, aku hanya tidak sengaja menjatuhkannya, sahutnya. Ivan keluar untuk mengambil peralatan kebersihan, kemudian kembali. Tidak usah, cegah Tuan Gali yang menyaksikan Ivan ingin membersihkan pecahan kaca yang berhamburan di lantai. Tapi Tuan, OB yang biasa bertugas sudah pulang sejak tadi, Tuan. Jelas Ivan. Ya sudah, kamu bereskanlah. Tuan Gali berdiri dan melangkah menuju kursi kebesarannya. Setelah menjatuhkan bobot tubuhnya, ia kembali menatap pecahan gelas yang masih berserakan di lantai. Ada apa dengan Tuan? Baru kali ini aku melihatnya segelisah ini. Baru saja Ivan hendak keluar, Tuan Gali menghentikan langkahnya. Ivan pun berbalik. Iya Tuan, sahutnya. Ivan, apa kamu pernah merasakan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu itu apa? Tanyanya membuat Ivan mengernyit bingung. Belum sempat Ivan membuka mulut, Tuan Gali kembali bersuara. Sudahlah, setelah kamu membuang pecahan itu, kamu pulanglah istirahat. Bagaimana dengan Tuan? Tanya Ivan. Minta Pak Tono menunggu saya, biar dia mengantar saya pulang, sahut Tuan Gali. Di atas kursinya, Tuan Gali menyadarkan kepalanya. Ia masih tidak habis pikir tentang perasaan cemas yang melandanya. Di rumah sakit, Sio telah melakukan cek darah di lab dan hasilnya darah Sio tidak ada masalah sehingga ia bisa mendonorkannya kepada Naina. Ketika Sio keluar dari lab, Dokter Kartika menghampirinya. Naina telah berada di ruang operasi. Mama akan ke ruang rawat Ibu Sumi untuk mengabarkan kondisi Naina. Untuk sesaat, Dokter Kartika menatap putranya. Ia tahu persis bagaimana perasaan putranya saat ini. Apalagi, ia juga mengetahui jika Sio yang mengajak Naina keluar hari ini. Kamu jangan menyalahkan dirimu. Tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Apa yang terjadi pada Naina hari ini, semua sudah takdir dari Allah. Kita berdoa, semoga Naina segera melewati masa kritisnya. Tutur Dokter Kartika kemudian berbalik meninggalkan Sio yang mematung di tempatnya. Hei, aku mencarimu. Kedatangan Adit membuyarkan lamunan Sio. Aku baru saja berbicara dengan orang yang membawa Naina kemari. Beber Adit. Lalu di mana orangnya? Tanya Sio. Tadi di depan ruang operasi, mungkin sekarang sudah pulang. Gegas, Sio melangkah menuju ruang operasi. Banyak hal yang ingin ia tanyakan, termasuk berterima kasih kepada orang tersebut. Adit tak mau ketinggalan, ia pun segera mengekor di belakang Sio. Di saat Sio tiba, pria itu sudah memunggunginya, berjalan semakin menjauh. Tunggu, teriak Sio sambil berlari kecil ke arah orang yang ia maksud. Ketika pria itu berbalik,
Di waktu yang sama, Sio pun tiba di hadapannya. "Arga," sebut Sio pelan. "Sio?" Pria itu pun balas menyebut Sio. Arga adalah sahabat masa kecil Sio. Mereka selisih 7 tahun. Arga jauh lebih tua dibanding Sio. Karena usaha yang dirintis orang tua Arga berada di luar negeri, maka Arga pun pindah. Meski mereka berjauhan, namun mereka sering bertukar kabar. "Jadi kamu yang membawa Naina kemari?" Pertanyaan Sio membuat Arga mengerutkan keningnya. "Gadis yang kamu tolong tadi namanya Naina," lanjut Sio, namun Sio sedikit salah paham. "Iya, aku tahu namanya Naina. Yang aku bingungkan, Naina siapanya kamu? Kenapa kamu sangat mencemaskannya?" "Sebaiknya kita duduk di sana." Sio menunjuk bangku panjang tak jauh dari mereka, di mana Adi telah duduk di bangku tersebut. "By the way, sejak kapan kamu berada di Indonesia?" tanya Sio sambil berjalan menuju bangku yang ditunjuknya tadi. "Sejak minggu lalu. Tapi aku ke rumah Oma dan Opa dulu, dan baru hari ini aku menginjakkan kaki di kota ini," sahut Arga. Kini mereka telah duduk. Sio pun mulai menceritakan kedekatannya dengan Naina, termasuk keinginan Dokter Kartika menjodohkannya dengan Naina, dan berakhir saat ia meninggalkan Naina di resto tadi siang. "Pantas saja Tante Tika begitu panik tadi, sampai-sampai dia tidak menghiraukan aku," ucap Arga setelah Sio mengusaikan kisahnya. "Kau tahu Arga, sekarang aku merasa bersalah. Naina celaka karena aku. Seharusnya aku tidak meninggalkannya sendiri," ujar Sio yang tertunduk dengan kedua tangannya menopang kepalanya. "Berhenti menyalahkan dirimu. Apa yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali ke awal," timpal Arga menepuk pundak Sio. "Sebelum aku membawanya ke rumah sakit ini, aku sempat akan mengabaikannya. Aku berpikir kalau itu salah satu cara perampok yang hendak menjarah calon korbannya. Ya, dengan berpura-pura jadi korban kecelakaan. Tapi anehnya, hati kecilku seakan memaksaku keluar dari mobil untuk memeriksanya. Seakan ada bisikan yang mengatakan jika aku harus menolongnya. Ternyata, gadis itu ada kaitannya dengan kamu." Arga menatap dalam sahabat kecilnya itu. "Maksud aku menceritakan hal tadi, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi, jangan salahkan dirimu," imbuhnya. Yang dikatakan Arga benar. Kita tidak bisa mencegah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Lebih baik kita mendoakan yang terbaik untuk Naina, timpal Adit yang diangguki oleh Arga. Sementara itu, kini Dokter Kartika telah berada di ruang rawat Mama Sumi. Ia bingung harus memulai dari mana menjelaskan tentang keadaan Naina saat ini. Melihat keadaan Mama Sumi membuatnya ragu, namun ia tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa Naina dalam kondisi kritis. Ia pun duduk di samping tempat tidur Mama Sumi, berharap apa yang akan disampaikannya tidak berdampak buruk bagi kesehatan Mama Sumi. "Ada apa dokter? Kenapa dokter kelihatan gelisah?" tanya Mama Sumi yang menyadari gerak-gerik Dokter Kartika. Dan sebenarnya hatinya sangat kalut sebab putri semata wayangnya belum nampak juga di depan matanya. Dokter Kartika menghela nafas sebelum menjawab. "Ibu, saya harap ibu bisa sabar dan ikhlas dengan apa yang akan saya sampaikan," tuturnya pelan. "Ada apa dokter? Apa yang terjadi sebenarnya?" desak Mama Sumi yang duduk di atas tempat tidurnya. "Begini Bu, Naina kecelakaan Bu, dan sekarang harus dioperasi." Sontak, jawaban dari Dokter Kartika membuat Mama Sumi syok dan menangis. Namun, itu tidak berlangsung lama, sebab di detik berikutnya, Mama Sumi sudah tak sadarkan diri. "Mama!" teriak Rika yang sedari tadi berada di samping Mama Sumi. Segera Dokter Kartika menekan alat untuk memanggil perawat. Dokter Kartika memeriksa denyut nadi Mama Sumi yang kian melemah. "Suster, siapkan defibrillator dan panggil Dokter Rama," titah Dokter Kartika. Rika semakin panik dan menangis menyaksikan orang-orang yang ada di depannya
sibuk menangani Mama Sumi yang belum memberi reaksi apa-apa. Ia bingung harus bagaimana. Tubuhnya gemetaran dan peluhnya mengucur. Baru kali ini ia berada dalam situasi semegangkan ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.